ibaratnya gini loh, kesusahan negara itu sudah mencapai ke titik nadir. Paribasan 50% pulau mungkin dijual untuk menutup hutang kita juga nggak tertutup. Untuk selanjutnya ya monggo kembali ke hati dan pikiran masing-masing. Selama kita berpikiran positif dalam menghadapi masalah termasuk COVID ini, berpikiran positif, saya rasa tidak ada kesulitan tanpa kemudahan, tidak ada masalah tanpa solusi. Betul. Intinya kembalikan kepada Tuhanmu. Saya bilang Tuhanmu karena di sini kita itu kan majemuk. Betul. Apapun agama yang diikuti itu sudah pasti menganjurkan untuk kebaikan. Ya. Jadi kalau di Islam pun itu seharusnya kita juga harus mengikuti aturan yang diberikan pemerintah. Bahkan ketika kita itu ingin istilahnya mengingatkan atau protes terhadap pemerintah, di Islam dikatakan harus dengan cara yang santun dan dengan cara yang lembut. Nah, tidak berarti dengan demo apalagi sampai anarkis kayak gitu. Itu bukan tipe orang beragama. Cuman banyak sekarang iblis yang berkedok agama gitu. Itu yang harus kita waspadai. Nah iya, makanya dalam menghadapi COVID ya saya harap semua bisa berpikir lebih positif, lebih tenang, tanpa ketakutan yang dilebih-lebihkan, dalam artian terlalu lebay cari wong saya. Jadi sekarang kan banyak berita-berita yang bermunculan kan di media sosial, di media televisi kan, itu jangan ditelan mentah. Iya, satu itu. Kedua, kita kadang menyikapi suatu berita dengan satu kata simpel, alah hoak. Ya udah anggap aja semuanya hoak. Iya. Betul. Selama itu tidak menyinggung pada kehidupan pribadi kita, ngapain sih diurusin? Bodoh amat. Amat aja nggak bodoh. Amat aja nggak bodoh. Iya. Coba kita lihat ada siaran TV gosip bintang A melakukan ini, kawin lagi atau selingkuh dengan ini. Ngapain kita urusin kehidupan mereka sendiri? Terus didadak ke bahan pembicaraan. Si A iki saiki ngene setelah kaya jadi buat apa ngurusi PDW sesuk iki lumangan masih apa banyak bingung. Yang harus kita justru lakukan. Ini apapun yang mereka atau orang lain lakukan itu sebetulnya cermin untuk diri kita. Betul. Kalau mereka melakukan demikian akibatnya kurang bagus atau buruk, kita jangan melakukan. Karena sudah tahu akibatnya seperti itu kan? Contohnya, jadikan contoh. Kalau seseorang melakukan satu kebaikan dan akibatnya itu baik, ya kita ikuti. Siapa tahu berimbas baik juga ke diri kita. Pasti. Makanya intinya gini, tetaplah bersikap baik dan berlaku baik. Kalau kamu beruntung, kamu akan menemukan orang-orang yang baik. Tapi bila kamu tidak beruntung, kamu akan ditemukan oleh orang yang baik. Jadi hiduplah tetap berpikiran yang baik, positif. Apapun yang dianjurkan pemerintah, kita harus berpositif thinking, karena tujuannya tetap untuk kebaikan semua. Saya yakin kok pemerintah itu mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan peraturan seperti apa itu tidak mungkin akan membawa negara kita itu terjerumus ke jurang kehancuran. Iya. Walaupun ada oknum yang berkepentingan, cuman kan itu oknum. Kita pandanglah dari sisi positif dan semoga oknum-oknum yang seperti itu diberikan hidayah lah. Hidayah dan COVID yang cukup besar. Jadi beneran nyandung cerimpet lho, Pak. Iya. Jadi negara iki wis pusing, wis banget pusing, hampir nyaris putus asa.
ojo ditambah-tambahin ngono. Kita itu Kurang apa sih? ibaratnya gini loh, kesusahan negara itu sudah mencapai ke titik nadir. Paribasan 50% pulau mungkin dijual untuk menutup hutang kita juga nggak tertutup. Iya. Dan sekarang untuk apa kita, walaupun hanya dari kita mulai dari diri kita lah, hanya satu titik paribasan seperti debu atau sebutir pasir di tengah padang pasir, seakan nggak ada artinya. Tapi hati-hati, satu ini bisa ngelilipi motor tetap wae iso pedes ya. Lah mula kuwi kita berusaha dari yang kecil, kita perbaiki dari diri kita sendiri. Setelah itu meluas ke lingkup keluarga. Ya, kalau memang itu baik efeknya, baru kita siarkan ke yang lain. Tapi kalau seandainya itu memang kurang bagus, kita masih bisa introspeksi. Jadi yo, aku kembali lagi seperti tadi, saya sama sekali tidak menentang atau menyalahkan apa yang jadi kebijakan pemerintah. Buat masyarakat di luar sana. Jadi dari perbincangan kita dari A sampai Z ini ya, kita tutup karena sebentar lagi saya mau ke New Zealand ini, ke ulang tahun anaknya David Beckham. Jadi saya sendiri ini sudah mengorbankan banyak janji bisnis ini. Sudah jadi berapa, ini tadi gagu ya? Ya bukan ganggu, tapi semuanya tadi sudah saya pending semua. Oh gitu. Ini bisnis apa? Tadi saya itu sudah ke Kamboja, ke Bulse. Ini yang terakhir tadi aja saya kira masih kena pesawat, ternyata pesawatnya udah berangkat ya ke Sydney. Ya sementara ya bisnis ke mereka bisa dipending dulu lah. Katanya nggak ada kerjaan. Lo ada. Pekerjaan saya itu kan memang ya hanya pesiar ke luar negeri. Saat ini saya tidak menyuruh orang untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti bermain togel dan terek bengek, tapi walaupun itu satu-satu harapan. Kalau memang itu bisa menambah imun tubuh dengan kita mempunyai harapan, hiburan lah ya, hiburan. Imun tubuh meningkat, ya monggo-monggo aja, tapi harus membatasi diri ya. Jangan sampai semuanya dikorbankan hanya karena mimpi yang belum tentu tercapai. Tapi ya kita harus tahu bahwa segala sesuatu, mereka yang berhasil, mereka yang sukses, orang-orang besar, semua berawal dari mimpi. Jadi untuk ngosos kita hari ini sekian dulu, dan semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menambah meningkatkan imun ya. Jadi pesan kita cuma gini, kita menghadapi situasi seperti ini nggak usah gampang panik, nggak usah mudah panik, kita nggak usah mudah menelan mentah berita-berita yang beredar atau bahkan menyalahkan pemerintah seperti keputusan-keputusan yang sudah turun dari pemerintah untuk kita selalu berpikir positif, selalu melihat sesuatu dari sisi positifnya, karena semua itu banyak aspek, banyak perspektif, dan nggak usah takut menghadapi COVID di masa sekarang ini ya, terutama pada saat PPKM darurat ini. Kita nggak usah panik lah, nggak usah takut, kita hadapi bareng-bareng. Kalian merasakan, saya juga mendapat dampaknya juga sama, kita berjuang bareng. Satu yang bisa kita lakukan saat ini adalah berdoa, cuma itu. Dan terima kasih Mbah Brewok. Sampai ketemu lagi, insya Allah nanti kita ketemu lagi ya. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk ngosos bareng seperti ini, ngopi bareng ya, karena kopinya sudah habis. Nunggu daging kurban juga nggak datang. Dan kebetulan juga saya mau meluncur ke New Zealand untuk ulang tahun anaknya David Beckham ya. Jadi kita tutup. Sekian dulu dan salam ngosos.